Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajarkan banyak hal kepada murid-muridnya, bagaimana mereka harus menjalani hidup selama di dunia. Satu hal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, itu adalah bagaimana orang atau para muridnya harus bertindak cerdik terhadap harta benda yang dimilikinya. Hidup di dunia ini ada batas waktunya. Tetapi hidup dalam kehidupan yang kekal itu tidak ada batasnya. Nah, apa yang harus dilakukan? Bagaimana orang harus bertindak cerdik supaya pada akhirnya manusia bisa hidup dalam kehidupan yang abadi? Nah, Tuhan Yesus menyampaikan satu perumpamaan untuk menjelaskan hal ini. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan saudara-saudara bisa membuka dan membaca Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai dengan 9. Kita akan melihat lebih dahulu ceritanya dan nanti kita akan belajar apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus untuk kita lakukan. Nah, ceritanya begini. Ada seorang yang kaya. Dia mempunyai seorang bendahara. Nah, kita perhatikan bendahara ini. Nah, orang menyampaikan laporan kepada tuan orang kaya ini bahwa bendaharanya sudah berlaku tidak jujur. Di dalam Injil tidak diceritakan ketidakjujuran bendahara ini. Apa yang dia lakukan tidak disampaikan. Hanya dikatakan bendahara ini sudah berlaku tidak jujur. Dan orang kaya ini percaya kalau bendaharanya sudah berlaku tidak jujur. Kemudian dia memanggil bendahara itu dan kemudian mengatakan, kamu sudah berlaku tidak jujur. Kamu dipecat. Nah, kemudian bendahara ini tahu kalau dia sudah dipecat, berarti dia tidak boleh tinggal lagi di rumah tuannya, di rumah majikannya. Karena itu dia berpikir apa yang harus dilakukannya. Dia berkata begini, apakah yang harus ku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul, aku tidak dapat. Mengemis, aku malu. Dan setelah berpikir, bendahara itu kemudian berkata begini, aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka. Bendahara ini setelah dipecat harus pergi, tidak boleh tinggal di rumah tuanya lagi. Dan dia berpikir bagaimana caranya supaya setelah dia dipecat ada yang mau menampung dia. Disinilah bendahara itu berlaku cerdik. Dia menggunakan kekuasaan yang masih dimilikinya. Dia memanfaatkan waktu yang masih dimilikinya untuk melakukan kebaikan. Untuk membuat orang senang kepada dia. Selama dia masih menjabat sebagai bendahara, dia berkuasa untuk meminjamkan milik tuannya, untuk melakukan jual beli, dan untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain yang masih ada di dalam wewenangnya sebagai bendahara. Bendahara ini
Urusannya bukan soal mencatat keluar masuknya uang. Bendahara di zaman ini, di zaman Yesus, itu punya tugas. Untuk apa? Untuk mengembangkan harta milik tuannya supaya bisa bertambah banyak. Dan dia mendapatkan insentif dari tindakan-tindakan yang dilakukannya. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh bendahara ini? Dia memanggil orang-orang yang berhutang kepada tuannya. Surat hutang ada di tangan bendahara. Nah, yang pertama itu ada orang yang berhutang 100 tempayan minyak. Nah, bendahara itu mengatakan begini, hutangmu 100 tempayan kan? Aku kurangi hutangmu. Hutangmu sekarang tinggal 50 tempayan minyak. Nah, ini kamu buat surat hutang yang baru. Orang yang kedua berhutang 100 pikul gandum. Tetapi bendahara itu mengatakan hutangmu bukan 100 lagi. Hutangmu 80 pikul gandum. Ini kamu buat surat hutang yang baru. Nah, bendahara ini memiliki waktu biarpun terbatas. Memiliki kekuasaan sebagai bendahara biarpun waktunya tinggal sedikit lagi. Tetapi dia memanfaatkan itu untuk melakukan yang baik. Dengan tujuan orang-orang yang hutangnya dia potong tadi mau membalas kebaikannya. Nanti kalau dia sudah dipecat dan tidak boleh lagi tinggal di rumah tuannya, maka orang yang berhutang 100 tempayan tinggal 50 tempayan. Yang berhutang 100 pikul gandum tapi tinggal 80 pikul gandum, itu mau menampung dia di rumahnya. Nah, ini kecerdikan dari bendahara ini. Banyak orang salah memahami karena di ayat 8 dikatakan begini. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Bendahara itu tidak jujur, tetapi dia bertindak dengan cerdik. Di mana kecerdikannya? Menggunakan kekuasaannya sebagai bendahara untuk memotong hutang, supaya orang yang dia bantu itu nanti mau membantu dia, menampung dia di rumahnya. Nah, ini kecerdikannya. Tentang ketidakjujurannya itu tidak dipuji, dan itu memang tidak diceritakan dalam perumpamaan ini. Nah, kemudian di akhir perumpamaan, Tuhan Yesus berkata begini, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus? Mamon itu sebenarnya adalah kata dari bahasa Aram yang berarti uang. Uang itu tidak jujur. Kenapa? Seringkali orang beranggapan uang itu tujuan. Uang itu menipu karena seringkali membuat manusia berpikir bahwa uang itu tujuan. Dia melakukan ini, melakukan itu untuk mendapatkan uang. Padahal sebenarnya uang bukan tujuan, melainkan sarana. Nah, Tuhan Yesus berpesan, gunakan mamonmu. Gunakan uangmu untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, untuk melakukan yang baik kepada sesama. Dan dengan cara itu, kebaikanmu diperhatikan oleh Allah
dan kamu akan menjadi orang-orang yang berkenan kepada Allah, dan karena itu kamu nanti akan diterima di dalam kehidupan kekal bersama dengan Bapa di surga. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.